Hai everyone, everywhere, ever, jumpa lagi bersama Maimun di Kata Liputan. Memiliki populasi penduduk tak kurang dari 1,4 miliar jiwa menjadikan Cina sebagai satu-satunya negara yang memiliki sarjana di bidang sains dan teknologi terbanyak di dunia. Hal ini pula yang mendorong Cina sebagai satu-satunya negara dengan industri manufaktur terbesar di muka bumi. Mulai dari pakaian, peralatan rumah tangga, hingga elektronik termasuk teknologi seperti smartphone. Amerika yang dikenal sebagai negara yang memiliki superpower saat ini dibuat tak berdaya oleh ekspansi produk dari Cina. Melihat catatan sejarah di mana sejak tahun 1960-an, Amerika menguasai pasar global dengan produk-produk mereka dan memimpin industri manufaktur dunia, dipaksa harus mengakui ketika di tahun 2010, Cina berhasil mengambil alih pasar global dan menyebarluaskan beragam produk mereka tak terkecuali smartphone hampir ke seluruh penjuru bumi. Dikutip dari CNBC, saat Amerika menjadi pemimpin pasar global di tahun 1960-an lalu, Cina dan Jepang masih belajar demi meningkatkan sumber daya manusia mereka dan tak berhenti berinovasi hingga saat ini demi menguasai teknologi. Dengan jumlah populasi yang jauh lebih tinggi, Cina berhasil unggul dari Jepang. Dan kini, Cina sukses menggusur Amerika dari tahta kepemimpinan pasar global dunia. Sebelum berlanjut, Maimun ingin mengingatkan agar jangan lupa klik subscribe dan like video ini, agar Maimun semakin semangat dalam menyampaikan beragam informasi kepada teman-teman semua. Salah satu bukti bahwa Cina berhasil menguasai pasar global adalah dengan banyaknya industri manufaktur yang terhenti di Amerika. Bahkan ada yang hingga bermigrasi ke Cina. Salah satunya adalah perusahaan teknologi terkenal Apple, di mana industri manufaktur mereka yang memproduksi iPhone juga kini telah hengkang dari tanah Joe Biden tersebut, serta mulai menjalin kerjasama dengan Cina. Dalam satu kesempatan, CEO Apple Tim Cook mengatakan bahwa keputusan Apple untuk memfokuskan manufaktur iPhone mereka di Cina adalah rantai pasokan yang dibutuhkan oleh iPhone banyak terdapat di negeri tirai bambu tersebut. Hal inilah yang menjadi nilai tambah dalam mengatasi tingginya biaya produksi. Selain itu, hal yang paling utama adalah karena Cina memiliki sumber daya manusia yang sangat kompeten, namun dengan upah pekerja yang jauh lebih murah dibanding dengan Amerika. Di mana jika di Amerika, upah pekerja bisa mencapai $8 per jam, maka di Cina, Apple hanya perlu membayar $3 per jam, yang artinya jauh lebih efisien dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Tak hanya itu, menurut Tim Cook, kualitas pekerja Cina selain memiliki skill, mereka juga dinilai produktif dalam bekerja. Salah satu insinyur wanita yang pernah bekerja untuk perusahaan raksasa teknologi Apple bernama Anna Katarina mengungkapkan sebuah fakta menarik, di mana perusahaan mereka selalu mengirimkan tak kurang dari 20 orang insinyur setiap bulannya untuk terbang ke Cina demi mempelajari dan mengembangkan inovasi teknologi, serta mendalami bagaimana cara memperbaiki kerusakan serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan Apple terkait produk iPhone mereka. Pernyataan ini sejalan dengan data yang menyebutkan bahwa di tahun 2019, tepatnya sebelum adanya wabah COVID, Apple mengirimkan sekitar 50 tenaga ahli mereka secara rutin setiap hari dari San Francisco menuju Shanghai untuk terus belajar demi kemajuan produk iPhone mereka. Fakta ini diperkuat oleh pendapat banyak ahli yang mengatakan jika di tahun 1960-an Amerika sangat kuat dalam industri manufaktur, sementara Cina masih dalam tahap belajar.
Tapi kini kondisinya telah berbeda, di mana tercatat sejak 2010, Cina berhasil menjadi yang terkuat dalam industri manufaktur, khususnya teknologi seperti smartphone. Terkait pernyataan Tim Cook tentang upah pekerja yang lebih murah serta sumber daya manusia yang lebih berkualitas di Cina, pada satu sisi pihak Apple menolak jika dikatakan produk mereka adalah produk Cina. Apple mencoba membuktikan bahwa produksi iPhone mereka tetap dilakukan di Amerika. Sebagai contoh, untuk pembuatan layar kaca iPhone itu dilakukan di Kentucky, serta laser yang berfungsi untuk sensor pengenal identitas wajah juga dibuat di Amerika. Akan tetapi dikabarkan pula bahwa seiring terjadinya ketegangan antara Amerika dan Cina, Apple lebih memilih India sebagai lokasi manufaktur mereka yang akan beroperasi secara maksimal di tahun 2025. Mari kita mundur sejenak, tepatnya di tahun 2012, di mana perusahaan raksasa Google mengambil alih kepemilikan Motorola dengan kompensasi lebih dari 12 miliar dolar untuk kemudian meluncurkan produk smartphone terbaru. Akan tetapi, sejak dipegang oleh Google, Motorola hanya mampu bertahan selama setahun, yang kemudian Motorola dibeli oleh perusahaan teknologi Lenovo. Hal ini seakan menjawab bahwa besarnya biaya produksi akibat rantai pasokan untuk kebutuhan komponen smartphone bukanlah dongeng belaka. Terlebih manufakturnya yang tidak berada di Amerika membuat perusahaan harus impor, ditambah dengan upah pekerja yang tinggi, serta minimnya sumber daya manusia yang berkualitas di bidang teknologi. Hal ini membuat permintaan konsumen menurun hingga akhirnya produksi Motorola harus terhenti. Satu-satunya industri manufaktur di bidang teknologi yang masih bertahan di Amerika adalah Furisem. Seperti diketahui, Furisem memproduksi laptop, mini PC, dan juga smartphone yang diberi nama Librem 5. CEO sekaligus founder dari Furisem, Todd Weifer, mengatakan bahwa Librem 5 adalah satu-satunya smartphone yang berbasis di Amerika. Mulai dari perakitan hingga penyelesaian semua berpusat di Amerika. Dalam mengatasi permasalahan biaya produksi yang cukup tinggi di Amerika, pihak Furisem mensiasati dengan mendominasi pekerjaan menggunakan mesin dibanding tenaga kerja manusia. Dengan demikian, Furisem mampu menekan biaya upah kerja agar tidak membengkak. Ada fakta menarik yang disampaikan oleh pihak Furisem, bahwa untuk sasis serta integrasi jaringan seperti Wi-Fi, mereka masih mengimpornya dari luar negeri seperti Korea. Hal ini dikarenakan rantai pasokan untuk kebutuhan tersebut tidak tersedia manufakturnya di Amerika. Dan satu hal lagi, bahwa ternyata Furisem juga memproduksi smartphone mereka di Cina. Hal ini menjadi terkait dengan pernyataan CEO Apple, bahwa Cina memiliki banyak keunggulan di bidang manufaktur, khususnya teknologi. Dengan rantai pasokan yang memang banyak tersedia di Cina, juga sumber daya manusia yang lebih kompeten, serta upah pekerja yang lebih rendah, membuat Furisem mampu menjual produk mereka dengan harga yang lebih kompetitif di pasar global. Untuk produk smartphone, pihak Furisem mengatakan bahwa terdapat selisih harga yang cukup lumayan. Jika smartphone yang diproduksi di Amerika dijual dengan harga 2.000 dolar, maka untuk smartphone yang diproduksi di Cina, mereka menjual dengan selisih harga hingga 700 dolar, yang artinya jauh lebih murah. Realita ini pula yang mendukung pernyataan dari salah satu insinyur teknologi wanita yang pernah bekerja di Apple, bahwa iPhone tidak dirakit di Amerika, akan tetapi untuk sistemnya seperti keamanan data serta setting sistem lainnya dikerjakan oleh tenaga ahli yang berada di Amerika. Rencana mengembalikan kejayaan manufaktur yang pernah dimiliki oleh Amerika telah disampaikan oleh Presiden Donald Trump dan juga Presiden Joe Biden. Namun semua itu hanya sebatas angan-angan. Para ahli mengatakan meskipun bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan, akan tetapi itu adalah hal yang sulit. Dan jika Amerika tidak mampu menandingi Cina di pasar global untuk memproduksi smartphone, bagaimana dengan Indonesia?
Apakah menurut kalian Indonesia akan mampu melawan kekuatan manufaktur khususnya teknologi seperti smartphone yang dimiliki oleh Cina? Silakan komentar di bawah ya guys.